Walihada yajibu 'alal insan ay yamna'a nafsahu 'anis su'al. Oleh karena itu wajib bagi seseorang untuk menahan diri. Jangan sampai bertanya tentang sifat Allah, wajah Allah, telapak kaki Allah, jari Allah, betis Allah. Haram kita bertanya dengan dua hal di sini disebutkan. Apa yang pertama? 5. Kenapa? Gitu. Bolehkah Allah ditanya dengan kenapa? Kenapa Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya? Bukankah Allah bisa tanpa kedua tangan? Bukankah cukup dengan mengatakan kun, jadilah, maka jadilah apa yang dikehendaki oleh Allah? Kenapa mesti pakai dua tangan? Kenapa Allah mesti injakkan telapak kakinya ke jahanam? Bukankah jika Allah mengatakan wahai jahanam, diam, kan jahanam tidak mau diam, terus menggeram, teriak, minta tambahan, hal mim mazid, hal mim mazid, terus. Padahal terus diberikan manusia, jin, tidak ada puasnya, terus ada tambahan lagi ya Allah, mana tambahan lagi ya Allah, tidak mau diam. Padahal sudah habis, manusia dan jin yang harus dimasukkan ke jahanam sudah habis, sudah tidak ada lagi, tapi terus menggeram. Maka Allah hentikan geraman jahanam itu dengan menginjakkan telapak kakinya. Kita mau nanya kenapa? Kenapa mesti pakai telapak kaki ya Allah? Ya. Kenapa enggak engkau katakan saja diam? Tentu jahanam akan diam. Ya. Terserah Allah. Mau pakai telapak kaki, mau pakai jari, mau ditiup, mau apa, terserah Allah. Jangan ikut campur. Semua yang disyariatkan oleh Allah tidak boleh kita bertanya kenapa. Tidak boleh. Kenapa menunjuk dengan jari, kenapa mesti wudu, kenapa tayamum, mengotori wajah dengan debu, kenapa tidak ditiup saja, kenapa mesti mandi junub hanya gara-gara mengeluarkan air mani, kenapa tidak cukup dibasuh saja, dicuci saja? Tidak boleh. Seluruh syariat Allah, apalagi sifat-sifat Allah, tidak boleh ditanya dengan 5. Kenapa? Yang kedua, kaif, bagaimana? Bagaimana cara Allah turun ke langit dunia? Bagaimana cara Allah bersemayam di atas arsy? Bagaimana cara Allah menghentikan geraman jahanam dengan telapak kakinya? Bagaimana cara Allah membolak-balikkan hati manusia? Tidak boleh. Wajib kita meyakini apa adanya. Yang diterangkan oleh Allah kita imani, yang Allah diam kita wajib diam, dan wajib untuk tidak tahu. Tidak mungkin tahu. Ketika Allah tidak memberitahu, tidak mungkin kita bisa tahu. Bima yata'allaku bi asma'illah wa sifatihi, berhubungan dengan dua. Yang tidak boleh ditanya dengan kenapa, bagaimana, itu berhubungan dengan dua. Apa? Nama dan sifat. Nama-nama Allah tidak boleh ditanya. Kenapa Allah mempunyai nama sombong? Bukankah sombong itu al-mutakabbir, kedengarannya tidak enak, konotasinya tidak bagus? Kenapa? Tidak boleh. Kenapa Allah mempunyai sifat senang dipuji? Bukankah senang dipuji itu sifat yang
tidak baik? Tidak boleh. Nama-nama Allah kita tanyakan. Kita imani apa adanya. Wa kadza yamna'u nafsahu min at-tafkir bil kayfiyyati. Begitu juga berkhayal, membayangkan. Mungkin Allah bersemayam seperti ini sambil kita membayangkan. Bolehkah? Tidak boleh. Karena pasti salah. Kullu ma khatara bibalik fallahu laisa kadzalik. Setiap terbayang di benak kita, Allah itu begini, Allah itu begini, Allah itu begini, maka pasti salah. Pasti Allah tidak seperti itu. 1000 miliar manusia, 1000 triliun manusia membayangkan tentang diri Allah dengan bayangan yang beda-beda. Tidak ada yang sama. Pasti tidak ada yang benar. Ya. Kan kemungkinan benarnya kan besar. Orang triliunan manusia dengan bayangan yang berbeda-beda, tidak ada yang benar. Ya. Maka jika terbayang di benak kita Allah begini, Allah begini, Allah begini, hilangkan. Istighfar, ta'awun. Tidak mungkin benar. Kita hanya disuruh mengimani nas-nas, lafaz-lafaz sesuai yang Allah firmankan, sesuai dengan yang Nabi sabdakan. Selesai. Haruskah faham? Enggak. Gimana kita bisa memahami Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam? Gimana? Ya. Sekarang ini di belahan bumi tertentu ada nggak yang sedang sepertiga malam? Ada pasti, ya kan? Nah, berarti Allah sedang turun. Kita nggak bisa ngebayangkan. Padahal nanti akan turun di kita kira-kira beberapa jam lagi. Jam 3 nanti, setengah 4. Nggak mungkin kita bisa memahami. Nggak masalah, nggak paham. Yang penting mengimani apa adanya. Lafaz yang mengatakan, ayat yang mengatakan bahwa Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, kita yakini apa adanya. Sami'na wa ata'na. Nah, kita ambil hikmahnya tentunya. Karena Allah turun ke langit dunia, ngapain? Mencari siapa yang sedang mohon ampun, akan aku ampuni. Siapa yang sedang minta sesuatu, akan aku beri. Hikmahnya kita ambil. Mumpung Allah sedang turun di langit dunia sekarang ini, nanti ya jam 3, setengah 4, kita meminta sesuatu kepada Allah. Ya Allah, ampuni aku. Ya Allah, berikanlah tambahan rezeki. Ya Allah, sembuhkan anak saya, misalnya. Mumpung Allah turun ke langit dunia, begitu. Ya.